Hadirin Bapak dan Ibu, mungkin singkat saja karena kita sudah kasih waktu. Ini sudah jam 4 lebih 5 menit. Mungkin saya cukup 10 menit atau lebih cukup. Intinya begini Bapak dan Ibu, kita bisa berbuat, kita bisa berbuat apa aja. Oke, saya setuju. Enaknya apa? Kita bersahabat saja Bapak Ibu. Setuju? Jadi kalau bersahabat ini tidak ada jarak antara guru dan jasa, ada namanya sahabat, namanya kereta hidup ya. Harapan saya ini bisa terwujud Bapak dan Ibu karena apa? Dengan ketentuan fenomena undang-undang jasa yang baru, Undang-Undang 11 tahun 2021, bahwa jasa itu harus humanis. Jasa harus bisa hadir di semua lini dari masyarakat lapisan apapun, apalagi dengan Bapak dan Ibu guru dan karena bagi kami Bapak dan Ibu guru ini adalah sesepuh kami dan yang bisa menjadikan kami seperti ini. Kalau Bapak berada di daerah Kalimantan Selatan, Bapak dan Ibu di Banjarmasin, di sana ada guru yang terkenal, namanya Guru Sengkul. Pernah dengar? Itu wali. Dan juga ada yang di daerah yang paling ujung selatan, Guru Danau. Itu terkenal. Maka guru ini sebenarnya Pak yang paling tinggi. Untuk itu, setuju? Menjaga dari semua hal. Untuk itu nanti saya minta mulai detik ini, kalau ada hal-hal yang isu yang kurang bagus, segera ke jasa. Kalau perlu segera informasi kepada kami. Langsung ada masalah, ada pakai kita sampaikan kepada kami, informasi kepada kami. Ingat, ini bulan puasa. Ini malaikat bertebaran. Siapa bilang nanti yang masuk penjara angkat tangan. Hati-hati. Karena begini, kita kembali di bulan Ramadan ini kan gitu, malaikat bertebaran, doa-doa akan dikabulkan. Ucapan apa doa? Jangan bilang masuk Pak, begitu kan? Benar-benar benar ini. Kalau saya bilang seperti ini. Jadi Bapak ya, oke? Karena waktu saya cukup 10 menit, kita masuk next. Ya, jadi kami masuk dari sini dulu. Tugas pokok dan fungsi. Jadi dengan para permasalahan apapun, apalagi Bapak dan Ibu kemarin melihat bahwa calon presiden terpilih kita, nanti ada program baru yang paling itu sangat viral sekali, makan gratis. Nah itu nanti dari mana ada? Ya itu tugas kita harus bersahabat, kan gitu kan? Kan ada itu programnya itu antara lain, dan itu katanya untuk anak sekolah. Lalu bagaimana dengan guru ini? Ikuti petunjuk aturan. Nanti sama-sama kita belajar antara guru dan jasa, kita bersahabat. Kita harus bersahabat. Kalau bersahabat ini tidak ada syarat Bapak dan Ibu. Kalau bersahabat tidak ada syarat, nggak ada kita sungkan. Udah kita ini sahabat. Tapi bagaimana Pak jasa kalau kita ada yang ganggu? Sampaikan aja kita sahabat. Kan begitu. Karena saya tahu bahwa problematik di lapangan semakin hari semakin kompleks. Begitu Bapak. Kira-kira semakin kompleks dalam tahun 2020 ya. Jadi intinya mari kita bersahabat yang baik dalam arti yang positif, dalam arti saling melakukan penguatan sehingga di depan tidak ada yang namanya Bapak dan Ibu ragu-ragu dalam menjalankan tugas. Oke, karena waktu terbatas langsung. Nah, apa itu jasa, apa itu guru? Perlindungan hukum terhadap profesi guru kunci utama terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas dalam bidang pendidikan adalah menteri kita. Guru yang profesional mengutamakan kepentingan peserta didik, memberikan tauladan perilaku yang baik akan melanggar etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terlibat dalam suatu tindak pidana. Ya, untuk itu kalau ada hal-hal sekecil apapun segera konsulkan kepada kami. Mumpung kita ini ada MOU, mumpung kita ini bersahabat. Oh bersahabat ada syaratnya Bapak.
Ya, kalau sekali nggak bersahabat, jangan jaga. Dan ini formal, ini dinas. Sekarang nggak ada, kita sahabat. Ya, oke. Yang terakhir, ayo Bapak Ibu, yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Jadi ini Bapak Ibu mungkin pas atau level 10 saya sifatnya mohon maaf ya. Namun dia ya ini sifatnya hanya mereview. Saya bukan menghuni karena Bapak kepala sekolah lebih senior daripada saya. Kita saling mengingatkan karena waktunya bulan puasa. Bulan asli kita insya Allah di muslim ya demi waktu. Setiap manusia itu rugi kecuali orang yang beriman mau ngajar saja dalam apa-apa. Untuk saya terima kasih Pak Ketua KKS, Pak Pajang wajarnya sudah sempat yang dibagi Pak kasih SMK ya. Saya bisa bersilaturahmi. Ini bagi saya merupakan kami yang luar biasa. Karena kami di sini juga menjalankan tugas. Kami harus hadir di semua. Bahkan Bapak ada perkumpulan kecil 10 orang undangan. Siap kami akan turun gunung cepat dan tidak ada tugas di. Kemarin saya diundang dari Bapak ini. Pak Budi, saya diundang itu. Saya itu bukan bosan, bukan apa-apa. Tapi panitia sudah undang dengan surat. Bagi saya amanah, saya harus belajar ya, berusaha salah, tapi gimana saya diundang beliau ini? Saya harus hadir di sana. Terus kemarin pada waktu mau itu banyaknya kan? Ya, karena ini menjalankan amanah. Amanah itu pertama jawaban bukan kepada manusia, bukan kepada pimpinan, tapi kepada yang sono kan gitu kan? Maka saya dalam situasi apapun, sepanjang saya masih di wilayah seperti akan kami terima itu, akan sampai saya sudah itu. Untuk itu Bapak dan Ibu, kayaknya kurang tepat, masih ada waktu. Kalau Bapak ada mudah-mudahan silahkan, tapi jangan semua. Kalau semua nanti sampai kita nggak tahu kan. Monggo silakan. Kalau nggak ada, mungkin ada istilah. Kalau pada waktu saya dibaca itu ikan cepat ikan bagus. Semakin cepat semakin ikan cepat ikan apa artinya? Bapak sendiri. Terima kasih sebagai manusia. Tentunya saya kekurangan, kelebihan itu ada milik Allah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin memang Bapak Ibu ada persilakan. Untuk itu ada sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada moderator Bapak Rafi Dr. Andes Rafiuddin IPD Kepala Sekretaris Satu Semarang kami persilakan. Ya, Pak Agomin, Kepala SMA Negeri 1 Buton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak kita, Bapak Kajari Sunan. Saya melihat wajahnya Pak sudah membuat saya tak nyaman ya, Pak. Sudah enak dulu Pak. Saya waktu ketemu di selatan itu, pertama kita kali bertemu itu sudah bilang apakah kira nyambung nanti kalau Bapak gantinya itu sama kira-kira itu yang pernah saya tanyakan Pak. Jadi bapaknya seperti ini, nanti penggantinya sama tak kira-kira? Kayak itu yang pernah saya tanyakan. Jangan-jangan itu yang membuat kami tidak nyaman kalau setelah Bapak tidak ada di sini. Itu yang pernah saya katakan. Tapi mudah-mudahan ya nyambung lah Pak. Ya. Pertanyaan saya atau kumpulan saya begini Pak. Apa pertanyaannya Pak Mir? Ya, kata lagi. Biar waktunya berbuka ini tidak begini Pak. Saya kok kalau bahasa kasarnya itu punya mimpi buruk Pak. 14 tahun jadi kepala sekolah kok di ujung-ujung saya jadi pimpinan ini kok ada bisa seperti ini loh. Ini yang pas saya gelisah. Selama tahun-tahun tertentu itu tidak pernah saya berhubungan dengan hukum Pak. Tetapi begitu mau pensiun Pak, tidak tahu kan seperti ini nih. Padahal doa saya tiap hari itu selalu ingin dalam segala hal.
termasuk jadi pimpinan. Ada apa dengan kita ini? Heran saya. Kenapa pelaku pendidikan seperti ini kok digini-ginikan? Terlepas dari apa penyebabnya Bapak, tapi tolong ya, itu betul-betul direalisasikan menjadi komitmen Bapak, termasuk kita semua. Karena bahasa-bahasa yang saya terima itu memang begini ya, hampir semua APH begini. Saya besar karena Bapak, guru begini ngomongnya. Tapi sebenarnya saya mau berhadapan dengan beliau itu takutnya setengah mati Bapak. Masuk ke pintunya di depan aja sudah. Jadi saya sudah habis Pak. Ini hampir semua. Saya ingat dengan yang dikatakan Pak Nono ya, kadang kita yang legendaris itu. Dia bilang begini Pak, masuk ke ini dioreng, Pak Puan ini dioreng, Pak Ali dioreng, kalau belum dukung, lemes. Nah, ini kalimat seperti ini datangnya terkait hati Pak. Ini kalimat 10 tahun yang lalu nih Pak. Ya. Untuk itu kepada Bapak maupun Pak, jadi kami ini bukan malaikat ya, yang tidak pernah salah. Tapi kami bukan setan yang selalu salah. Pasti kami lebih banyak benarnya. Untuk itu apa yang menjadi komitmen kita bersama, marilah semacam diayomi kami, dibimbing. Kami tidak ingin kami yang memulai dulu Pak, karena takut Pak. Tapi kalau dirangkul kayak ini, Bapak mungkin berlari, berjalan, kami berlari Pak, mendekatnya gitu Pak. Senang sekali Pak. Ya. Untuk itu ini harapan aja dari kami. Mudah-mudahan komitmen kita itu berkesinambungan, berkelanjutan, dan tentu ada suatu peningkatan intensitas Pak, kenyamanan bekerja kami. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terutama Bapak Trimo yang saya banggakan, karena memang saat ini tentang jaksa sahabat guru. Ketika saya ada kata-kata jaksa sahabat guru, hati saya sangat bahagia sekali. Mudah-mudahan itu nanti betul-betul jadi sahabat sejati. Ya. Sebenarnya pertanyaan dari Pak Rudi dan Pak Amin ini sudah mewakili curahan hati saya sebagian. Tapi ada hal-hal yang memang yang sering terjadi di lapangan. Saya bicara tentang oknum LSM yang berkeliaran di mana-mana, padahal mereka kadang-kala cuma lulus SMA, tapi sudah pintarnya luar biasa mengelabui kami sebagai guru. Nah, untuk itu kami juga bingung kadang-kala untuk menggertaknya. Apakah dengan menyebut nama Pak Trimo akan menggerakkan mereka, hatinya akan menjadi takut atau bagaimana? Karena dengan datangnya dari sini, insya Allah nama Bapak akan saya selalu sebut untuk menakut-nakuti dia juga. Terus terang Bapak, saya di sini juga ingin mengetahui atau dikasih nomor WA lah, siapa kira-kira yang nantinya bisa langsung saya hubungi ketika saya menemui oknum-oknum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Karena betul memang apa yang disampaikan Pak Rudi, ketika ada bahasa jaksa, kami juga agak merinding Bapak. Apakah kami mundur? Karena sudah kalau ada kata-kata jaksa ini, terus terang Bapak, karena kami orang awam, majer jodoh, kita pikir begitu Bapak, untuk nyewa jaksa. Karena bagaimanapun kita harus berpikir begitu. Kita di sini sebagai guru, terutama cuma sekedar mendidik anak, lebih fokus ke hal yang semacam itu, bukan mempelajari tentang hukum secara menyeluruh. Jadi mohon Bapak yang mulai saat ini kami dikasih senjata kami adalah WA Bapak yang bisa sekiranya dihubungi dengan kami, dan itu akan menjadi sebuah praktis kita untuk menghadapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu saja dari saya. Saya diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hadir. Nampaknya ini semakin menarik. Memang untuk itu kami merangkum dari 3 pertanyaan dari Bapak kita, Pak Buami dari Pluto, dan juga dari Pak Rudi dari Jawa, dan yang terakhir dari Ibu siapa dari Pak? Intinya sebenarnya pertanyaan itu hampir sama gitu ya. Maka mungkin nanti jawabannya dalam satu pasal. Yang intinya, selama saya 2 tahun di sini, Pak Amin, belum ada SMA, SMK negeri yang di bawah umur. Kan gitu. Adapun kemarin kami melakukan klarifikasi, justru ini menguntungkan Bapak dan Ibu. Karena apa? Saya sampaikan, kejaksaan itu sekarang adalah pelayan. Kalau aku mau jujur Bapak dan Ibu, sampai detik ini ada 15 pengaduan Pak. Tapi kami cukup bijak. Orang adu karena apa? Kan gitu. Telah kasih dan hati-hati doa dengan hati nurani. Jangan sampai orang nggak suka laporan itu mau jauhkan. Tangan kami nggak mau potong. Kami bukan orang. Telah selamat Pak Jasa, Pak kasih dari. Ini bertahun-tahun damping aja. Ini nggak bisa damping berdua. Kalau aku mau jujur, Bapak tuh sudah punya balik sering pakai kejaksaan selama saya 2 tahun. Dalam tahun 2024 ini sudah 15. Ada yang lapor Islam kita kata ujung-ujungnya ini anak itu lagi, kami nggak mau BDP. Apapun yang terjadi, guru harus kita. Jadi jangan persepsi Bapak. Gitu Bapak. Yang dari itu, adapun Bapak kejaksaan justru membutuhkan Bapak. Artinya apa? Kalau itu suatu bisa ada arbitrasi yang kurang pas, kita arahkan Pak Selamat tolong suruh perbaiki. Kan gitu kan? Inilah bentuk jaksa sahabat. Untuk itu, masa saya mau mendepankan pencegahan daripada penindakan. Kejaksaan harus humanis. Kita berada di bawah, ada masalah apa ini itu lapor. Nanti dulu panggil yang lapor itu, periksa. Jangan sampai Pak, nggak semudah itu orang lapor. Kalau dulu periksa periksa dulu. Kalau kamu lapor datamu mana? Kamu tahu dari mana? Betul kata ibu dari kita. Itu anak kemarin suruh, masih nggak lulus katanya, gini kan gitu kan. Sekarang orang sudah mulai keder Pak dengan pembicaraan saya. Itu lapor, mohon maaf. Dari sana panggil dia, periksa dia. Harus bertanggung jawab. Kamu tahu masalah ini dari mana? Katanya Pak, kalau katanya aku ngapain Pak? Saya harus tegas. Di samping harus bukan berarti saya melindungi Bapak Ibu, enggak. Kalau memang Bapak Ibu kurang pas, sepanjang itu sifatnya administrasi benar itu. Pak kasih datang juga masalah. Untuk itu selama saya 2 tahun, saya mohon maaf Bapak sudah melihat di media yang saya tangkap kejahatan yang besar. Kasih juga. Iya, kemarin ada kerugian hampir sampai 20 miliar. Ada kerugian yang secara punya proses. Nanti kalau bu guru banyak masalah, nanti kasih bos lu. Nanti dulu periksa. Saya bisa nyari orang. Maka guru saya bilang begini, orang pintar itu masih kalah dengan orang yang bijak. Kan gitu kan? Kan gitu. Banyak orang Indonesia yang pintar. Maka guru yang pernah di Indonesia, guru bangsa Gus Dur bilang Indonesia juga perlu yang tapi kalau yang bener karena bangun tadi kan gitu. Oke, yang berikutnya ya juga pertanyaan yang ya ini kan gini Bu dan Bapak, kalau suatu misal memang sekarang demokrasi luar biasa ya, saya masih itu ngalami Bapak ngalami sekolah orang yang dapat. Karena saya dari ini, yang gitu. Ternyata ini, Bapak siapa? Kita sudah ada MOU, kita sudah ada salurannya. Ada ketua RK, nanti ketua RKS langsung joinnya ke beliau ini. Apa kalau perlu kesana? Kan gitu. Kalau WA bisa diminta. Memang perlu penguatan Bapak, karena perlu penguatan seperti ini. Bilang sudah ada MOU dengan kejaksaan. Ya,
Bilang kita sudah sahabat jaksa. Kalau kamu memang menurut kamu itu ada pelanggaran, silakan kamu ke jaksa. Kan gitu kan? Bapak nggak pusing kan gitu kan? Udah ngajar kulitnya sudah nakal-nakal, target dari sana sudah susah, sekarang harus buat ini karena keakuan pengajar ini, tapi masih gitu lagi kan gitu kan? Saya ngerti kok sama bapak itu, karena S3-nya juga tahu saya. Ya, untuk itu ini bulan yang penuh berkah ya. Mungkin di bulan puasa ini, ayo kita saling melakukan pengawasan. Memang Pak Jaksa itu memerintahkan kepada Jaksa Agung Indonesia, kita lebih utamakan pencegahan. Tapi para bapak ibu guru, jangan sampai mereka diganggu. Kasihan mereka. Kalau mereka melompat ketua KKS pikirannya pusing, bagaimana muridnya nanti? Bagaimana ngajarnya nanti kan gitu kan? Kalau bisa dilaporkan panggil sini bagaimana? Tapi jangan khawatir. Apabila suatu saat kami memanggil bapak dan ibu, jangan anggap itu akan membawa ke hukum, bukan klarifikasi. Karena kalau enggak, kami sudah dipencet. Kami juga katanya kemarin masuk di share ke saya 3 bulan yang lalu. Ini sudah dilapori berbulan-bulan, tidak pernah diperiksa. Saya perintahkan Pak sampai saya kasih panggil itu. Saya bilang langsung di share ke saya, panggil itu. Tujuannya apa mereka lapor itu? Punya data enggak? Kalau enggak, kan nih dong, pencemaran nama baik dong. Balik data sudah. Harus begitu Bapak. Karena situasi sekarang orang maunya data sampai, kalau enggak nanti lapor apa ke jaksa. Nanti dulu baca Bapak, saya sudah sabar aja. Ini apa? Saya itu isinya rohnya dari 3 pertanyaan kan sama Bapak ya. Waktu berbuka sudah masih panjang. masih banyak ya. Baik.